ketika saya mendapatkan salah satu part yang termasuk langka, di mana part itu menjadi rebutan antara saya dan teman-teman saya yang lain. Intinya sih ini mobil bakal gue jaga, kalau bisa sampai seumur hidup gue lah, gak bakal gue jual. Karena nilai historinya sih, lebih ada kenangan sama almarhum bokap zaman dulu. Ini adalah salah satu sedan legendaris asal Jepang yang mudah untuk dimodifikasi, yaitu Toyota Corolla AS101 atau yang biasa kita kenal dengan julukan Great Corolla. Mobil ini mulai diproduksi di Indonesia dari tahun 92 sampai tahun 95 sebagai Corolla generasi ke-7. Kalian udah bisa dapetin dengan harga 60 jutaan nih guys. Dan yang menarik dari mobil ini adalah mudah untuk dimodifikasi dan memiliki banyak aliran, mulai dari aliran balap, statik, dan juga stance. Nah, untuk Great Corolla yang satu ini udah dimodifikasi dengan gaya yang unik, yaitu gabungan USDM, JDM, dan AUSDM. Halo, nama saya Buni Lukito. Saya seorang car enthusiast dan saya pemilik Great Corolla tahun 92. Sejarahnya, Great ini warisan dari orang tua saya. Saya punya dari tahun 2005 sampai sekarang. Alasan saya modif, awalnya ini iseng aja. Terus saya kenal dengan teman saya, kami bareng, modif bareng, sampai bisa sejauh inilah sekarang. Ini Great Corolla tahun 92 dengan tipe SEG. Modifikasi saya campuran antara JDM, USDM dengan Euro DM. Untuk eksterior lumayan banyak mas, mulai dari grill saya pakai TRD Sport, terus lampu saya ganti Koito Crystal, sementara deflector saya pakai punya EGR, bumper saya pakai BZ Touring, untuk spion saya pakai USDM, versi DX, terus velg saya pakai NKS Tarmac dengan cakram Maxtec di depan dan belakang pakai punya GT. Kemudian untuk body molding saya pakai punya BZ Touring, deflector belakang saya pakai punya EGR juga. Kemudian untuk talang air saya pakai OM Toyota. Belakang saya pakai lampu dari Euro punya Ichiko, sama garnish pakai punya Euro. Lebih ke passion saya aja sih mas, karena senang juga dengan otomotif. Awalnya mungkin hanya sekedar iseng, tapi makin lama saya makin menikmati prosesnya sih. Pengalaman saya paling unik ketika saya mendapatkan salah satu part yang termasuk langka di mobil ini, itu saya dapat dari hasil pretelan mobil teman saya, di mana part itu menjadi rebutan antara saya dan teman-teman saya yang lain. Itu aja sih mas. Kesulitan mencari part ya karena banyakan part yang ngambil dari luar, paling waktu tunggunya sih mas yang agak lama. Dan kadang ketika kita lagi pengen, ternyata stoknya lagi kosong. Ketika barangnya ada, ternyata rezekinya yang belum ada. Beberapa kali sih mas, ya alhamdulillah modifikasi saya diapresiasi sama orang lain. Ada yang ngasih jempol, ada yang sampai nengok parah gitu. Hambatan lebih ke nunggu part sih mas, yang ya karena banyak yang dari luar, jadi nggak bisa langsung ready untuk dipasang. Dulu sempat saya pakai harian mas, cuma kalau sekarang lebih banyak nongkrong di garasi aja sih. Itu aja. Untuk warna, kalau grade yang asli itu lebih ke silver ke kuning-kuningan mas. Sementara kalau yang saya pakai ini, silvernya ada ungu kebiru-biruannya mas. Saya paling jauh ke Jogja om, bawa mobil ini sendiri PP.
ke Lampung juga pernah sih. Suka dukanya ya, kalau duka mungkin namanya mobil tua ya Mas ya, kadang ada beberapa yang rewel lah. Tapi ya sendinya main mobil tua ya di situ gitu. Kalau sukanya proses bangunnya Mas, saya menikmati sekali proses bangun mobil ini sampai jadi seperti sekarang. Mesin Great ini menggunakan mesin tipe 4AFE 1600 cc, 16 valve. Mesin saya sendiri masih standar, paling hanya overhaul aja untuk merefresh part-part yang sudah makan umur, sama sedikit penambahan seperti kabel busi menggunakan NGK power cable, busi menggunakan Iridium EX, kemudian filter udara saya menggunakan KNN, dan knalpot saya menggunakan TRD. Strut barnya saya menggunakan 3-point TRD. Untuk perawatan sejauh ini sih mudah Om. Kalau kendala namanya mobil tua pasti ada, tapi nggak seberapa sih. Dan untuk partnya juga lumayan melimpah. Kalau untuk harian saya rasa lebih dari cukup Om. Dengan power seperti ini udah enak sih buat dibawa harian. BBM konsumsinya mungkin kalau untuk luar kota bisa dapat masih 1,13an masih bisa Om. Untuk dalam kota mungkin sekitar 1,8 sampai 1,9. Untuk luar kota mungkin masih dapat 1,12 sampai 1,13an Om. Sementara kalau untuk dalam kotanya mungkin sekitar 1,8 sampai 1,9. Selain eksteriornya yang udah dimodifikasi secara unik, interior dari Great Corolla ini juga udah dimodifikasi secara simple, namun sangat menambah estetikanya sendiri. Di interior sih saya nggak banyak modif Mas, paling hanya penggantian seperti setir, saya pakai Nardi Palang 3, kemudian jok saya pakai Recaro LX Strict, saya melakukan penggantian di speedometer, saya pakai speedometer efek GT, kemudian saya menambahkan cup holder juga, dan yang paling langka yaitu saya menggunakan TRD short shift komplit dengan rumahnya. Untuk keunikan sih ya itu Mas, yang paling unik kalau menurut saya ketika saya berusaha untuk dapetin short shift TRD ini, karena setahu saya short shift TRD ini cuma ada 2 di Indonesia. Ketika saya mendapatkan itu, saya berusaha untuk mendapatkan dari teman saya yang pada waktu itu menjual unit mobilnya, kemudian saya beli short shiftnya. Itu aja sih Mas. Kalau parts paling mahal jok mungkin Mas ya, kisarannya belasan lah Mas. Kenang-kenangannya ya karena ini mobil warisan almarhum bokap. Intinya sih ini mobil bakal gue jaga, kalau bisa sampai seumur hidup gue lah, gak bakal gue jual. Karena nilai historinya sih, lebih ada kenangan sama almarhum bokap zaman dulu. Kelebihannya sih nyetirnya nyaman ya, kalau namanya mobil sedan pasti lebih enak lah daripada MPV dan sejenisnya. Kalau kekurangannya mungkin agak sedikit keras untuk suspensinya karena saya udah pakai touring kit. Kalau untuk restorasi, saran saya sih pertama kita cari referensi dulu ya, yang kira-kira paling serak di hati, kita sesuaikan sama selera sama budget kita sendiri supaya kita modifnya nanti bisa lebih terkonsep. Itulah kisah Om Buni dengan Great Corolla kesayangannya. Menurut gua, ini hasil memodifikasi sesuai dengan passion. Jadi terarah, terkonsep, dan bisa dinikmati oleh semua orang. Dan dalam memodifikasi mobil juga membutuhkan ilmu, pengalaman, dan juga finansial yang baik agar mobil itu bisa terwujud.